Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbilalamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Hafizah IP Medan dimanapun berada, kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Hamidah Ibu Hamidah. Ya, Rosda. boleh diceritakan Bu, boleh dikenalkan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Rosda, ibunda dari Hindara Waska. Ya, apa Bu kira-kira kegiatan sehari-hari Bu? Kegiatan saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 3 Galang dan sebagai ibu rumah tangga. Ya, kali ini saya sedang berbicara dan berbincang-bincang kepada Ibu Hamidah dari Ananda Haibara, yang mana kali ini kita tetap masih membahas terkait masalah Hari Ibu. Ananda Haibara masih tingkat TK ya Bu. Nah, di TK IT Hafizah ataupun Nisa yang beralamat di Desa Dalu, Dusun 5, Pasar 4. Nah, Hari Ibu adalah hari spesial bagi kita, khususnya yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada. Ibu adalah seorang sosok yang tak pernah tergantikan dengan makhluk lainnya. Ibu adalah orang yang senantiasa mengasihi kita dalam keadaan senang maupun duka. Ibu adalah juga seperti malaikat yang terkadang kita berpikir malaikat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kehidupan kita. Hari ini kita bisa menikmati hidup yang begitu indah, itu semua atas izin Allah, dan Allah juga menitipkan seorang sosok ibu yang sangat berharga bagi diri kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan apa yang kita inginkan. Nah, Hari Ibu itu yang baru saja kita laksanakan beberapa hari yang lalu ya Bu. Menurut Ibu itu seperti apa kira-kira Hari Ibu itu? Jadi itu hari yang spesial buat saya. Sebenarnya setiap hari spesial untuk Nah, ibu betul ya. Ya, itu yang saya inginkan Bu ya. Jadi jangan hanya khusus saja momennya. Setiap hari spesial untuk ibu. Jadi memang ibu itu orang yang mau berjuang apa aja demi anak-anaknya. Ya, itu seperti yang disampaikan Ibu Hamidah, Hari Ibu itu bukan hanya sekadar seremonial ya Bu, bukan hanya sebatas memperingati selamat Hari Ibu, ibuku yang sayang, ibuku yang tercinta, namun bagaimana kita bisa mencintai ibu kita dalam kondisi apapun. Seorang ibu bisa menghidupi, bisa merawat 10 anak, namun seorang anak 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu. Itulah ibarat pepatah yang sering kita dengar. Jadi kalau bisa ya kan Bu, Hari Ibu itu dijadikan menjadi momentum yang setiap hari ya, tanpa kita menghilangkan jasa orang tua. Bahkan setiap saat kita mengasihi, kalaupun seandainya kita sedang berada jauh daripada ibu, tetap kita harus mengingatnya, baik dengan cara berkomunikasi, dengan cara hadir ataupun datang ke rumahnya, kan seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira yang terkesan semalam Bu, ibu ini kan sudah memiliki anak sekarang ini 2 ya Bu. Nah, termasuklah Ananda Haibara itu anak yang pertama. Apa kira-kira yang ibu rasakan tahun ini menjadi seorang ibu ketika datangnya Hari Ibu? Apa Bu kira-kira yang terkesan? Karena dia sudah bersekolah, jadi seperti kita sebagai ibu memberikan pengajaran yang dulunya cuma di rumah aja anak-anak itu kan, lumayan sekarang udah bersekolah, rasanya ada kadang rindu juga gitu. Gitu rindu ya. Nah, semalam Bu, di momen Hari Guru, hari sebelumnya itu kan kita adain parenting ibu. Apa kira-kira yang membuat ibu terkesan Bu? Kita buatkan kita buat kegiatan parenting ibu itu. Apa kira-kira menurut ibu? Yang membuat terkesan itu anak-anak menjadi lebih ingat sama orang tuanya. Apa-apa dia harus izin sama
orang tuanya cuman beli jajan aja atau beli es aja dia izin dulu. Jadi memang benar-benar selalu diingetin gitu di sekolah untuk taat sama orang tua. Itu yang terkesan Bu ya. Nah, pemirsa Hafizah TV Medan dimanapun berada, baik bapak ibu dimanapun berada, di TK IT Hafizah ataupun bisa juga seperti pada umumnya juga kita menerapkan kurikulum pendidikan Diknas, dan kita khususnya bagaimana pendidikan di TK IT Hafizah itu lain daripada yang lain, baik dari sisi pendidikan umumnya maupun dari sisi pendidikan agamanya. Tetapi khususnya bagaimana karakter anak, mereka bisa lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, dan khususnya bagi seorang anak untuk lebih mencintai dan menyayangi ibunya sendiri. Apa yang Ibu rasakan ketika Ananda Haibara sudah bersekolah, bahkan sudah berjalan 1 semester Bu? Apa yang Ibu rasakan dan Ibu lihat sendiri perbedaan yang cukup signifikan? Sangat banyak Ustaz, dari mulai dia bisa bangun paginya lebih cepat, lebih disiplin, lalu ingat selalu pekerjaan rumahnya, mau bantu orang tuanya, dan apa-apa dia selalu izin. Itu yang saya sangat terkesan. Nah, pola apa ataupun metode apa yang Ibu lakukan untuk mendidik anak Ibu itu lebih baik lagi yang sekarang ini Ibu terapkan itu? Pendidikan seperti apa sih yang Ibu lakukan demi anak-anak Ibu sekarang ini? Pendidikan saya lebih mengutamakan dahulu adab dan akhlaknya di rumah itu ya Bu? Seperti misalnya kayak kalau mau pergi saya tuh selalu izin, kalau mau kemana aja ngomongnya jujur gitu. Maksudnya jadi anak itu tetap percaya sama orang tuanya. Terus kalau dia salah, biasakan dengan 3 kata ajaib itu ya: terima kasih, minta maaf, minta tolong, itu selalu. Yang kemudian selalu taat sama Allah dan Rasulnya. Sungguh luar biasa seorang Ibu Hamidah yang memiliki 2 orang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang cukup sangat menginspirasi bagi ibu-ibu di luar sana. Beliau sangat menerapkan pendidikan 3Z itu Ibu ya. Pendidikan apa tadi? Yang Ibu terapkan tadi, terima kasih, minta tolong dan minta maaf. Nah, itu sangat luar biasa ya. Bagaimana kita mengajarkan di usia dini anak kita supaya mereka lagi lebih memahami dan memaknai bagaimana sih kehidupan yang sesungguhnya. Sangat luar biasa ya Bu. Nah, kira-kira kan tidak cukup saja Bu pendidikan di sekolah saja. Paling ada beberapa jam saja anak kita itu bersekolah, namun tanpa dibantu dan dikontrol oleh ibunya sendiri di rumah, baik ayah dan ibunya juga mungkin tidak maksimal. Kira-kira Ibu ketika Ananda Haibara pulang sekolah tetap juga dikontrol ataupun dipantau tentang pembelajarannya Bu? Sejauh ini selalu dipantau pembelajarannya, jadi tanya selalu gimana perasaannya, diajak cerita. Oh iya. Jadi seorang ibu, beliau bagaimana bisa berkomunikasi, menanyakan bagaimana sih nak perkembangan pembelajaran hari ini, apa sih kendalanya, seperti apa yang kamu rasakan di sekolah, seperti itu kan Bu? Ya harus seperti itu, anak harus kita ajak komunikasi seakan kita berbicara kepada orang lain, supaya ada insting dan chemistry seorang anak itu kepada ayah dan ibunya, kan gitu kan Bu? Nah, kira-kira pesan terakhirnya apa ya Bu yang ingin Ibu sampaikan gitu kepada orang-orang di luar sana, khususnya ibu dan ayah yang untuk membesarkan anaknya? Apa Bu pesan dan kesannya? Pesan saya untuk para orang tua, para orang tua yang telah udah dikaruniai seorang anak ataupun banyak anak, itu menjadi jalan untuk kita selalu berjihad sama Allah dan bersyukur bahwasanya anak itu cuma titipan, dan tergantung bagaimana orang tuanya yang mendidiknya dengan baik, karena mendidik itu bukan pekerjaan yang mendadak. Mendidik itu harus diri kita dulu yang terdidik, baru kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Selalu bersyukur, bersabar, karena anak-anak memang seperti itu jiwanya, selalu memuji orang tuanya, seperti itu kayaknya. Padahal sebenarnya mereka bukan mau membuat kita marah. Terkadang memang fitrahnya sebagai anak, mungkin mainnya mau marah harus divalidasi setiap perasaan dan emosinya itu, perasaan marahnya, senang ataupun sedih itu harus kita validasi supaya dia bisa tumbuh jadi anak yang percaya diri
dan selalu percaya sepenuhnya sama anak, tapi tetap harus dipantau supaya dia bisa selalu mengingat Tuhannya, selalu bisa mengingat orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibunda Haibara yang sudah sangat luar biasa memberikan kata-kata mutiaranya hari ini sangat menjadi pukulan bagi saya khususnya ya, sebagai seorang orang tua dan sebagai seorang pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah ataupun ISA, bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang Qurani dan bisa melahirkan para generasi yang baik akhlaknya secara moral maupun yang lainnya. Nah, sebagai kesimpulan, Hari Ibu adalah momentum yang bisa kita lampiaskan untuk lebih mencintai rasa sayang kasih kita kepada seorang ibu. Kalau hari ini kita masih memiliki ibu, maka perbanyaklah menyayanginya, mengasihinya, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, agar kelak orang tua kita lah yang dapat menghantarkan kita nantinya menuju kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun akhirat. Nah, hari ini kita juga sudah merasakan bagaimana penderitaan seorang ibu, seperti yang disampaikan Ibu Hamidah tadi. Kita menjadi seorang ibu itu harus bisa mendidik anak kita, bahkan sebelumnya kita juga harus menjadi seorang yang terdidik, dan kelak akhirnya kita juga bisa dikategorikan menjadi ibu ataupun ayah yang sesuai dengan syariat Islam, kan begitu. Nah, demikian dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon dan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.